Hubungan lu sama Rispo sekarang gimana? Tetap baik atau emang lu gak ngomongan sekarang sama Rispo? Setelah dia posting di Instagram aja sih. Itu tuh yang bikin lo ibaratnya kesel sama dia. Sebenarnya bukan kesel juga, tapi maksud gue tuh kayak ngobrol aja po sama gue po, jangan di sosmed. Dengar-dengar nipu Nikita Willy. Pilihannya ada di lu, mau bantu atau mau minjemin gitu. Nikita Willy bantu atau minjemin? Bantu. Aurel bantu apa minjemin? Minjemin. Kalau boleh tahu saldo berapa sekarang? Mana mungkin lu, pasti ada yang lain pegangan lu tuh, kuncian lu. 635 perak. Lu kan ngomongnya rada nyeret dari tadi nih. Ini sekarang makan obat penenang. Kalau ada penghargaan yang akan gue berikan untuk bintang tamu gue akan berikan kepada bintang tamu gue satu ini. Belum pernah ada seumur-umur gue podcast, sudah hampir 4 tahun lebih, bintang tamu yang ngajak gue berdoa duluan kecuali Pastor Juan Mogi. Viko. Itulah, aku manggilnya apa? Mel aja. Mel aja, iya. Itulah Mel, maksudnya enaknya punya agama, nggak agnostik. Itu tuh ketika kita merasa lemah, kita tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang bisa backup kita. Luar biasa, nggak sangka. Yang lagi viral, yang lagi banyak kemarin sempat bilang bahwa Viko begini, Viko begitu. Banyak dicemooh, dibilang tukang utang. Katanya ada yang bilang untuk narkocoy, ya kan? Ternyata mengajak berdoa dan belum apa-apa udah berbicara mengenai keimanan. Luar biasa. How are you? I'm fine. Sehat ya? Alhamdulillah. Ternyata udah pernah jumpa gue sama Viko itu. Kita jumpa di Bali. Tapi kita nggak ngevilla bareng, nggak ngerum bareng dong. Iya. Iya, terus apa? Ngomong, jelasin dong. Iya. Waktu itu ketemunya gimana? Aku lagi ikut liburan sama Rans. Terus Kak Melani nyusul. Nggak nyusul dong, kan kerja, nge-MC. Oh iya. Oke, kok langsung aja ya. Gue ngundang lu itu, gue DM. Gue tadinya nggak kenalnya sama Rispo, sama abang lu. Tapi kan ini viral, terus banyak beritanya ini ono, katanya ya balik lagi tadi bilang Viko tuh ngutang ke banyak artis. Itu dulu deh, Viko ngutang ke banyak artis termasuk Nikita Willy, bener apa enggak sebenarnya? Aku jawab simpelnya tuh enggak ya. Enggak? Aku jawab simpelnya enggak. Karena gini, kalau cerita detailnya adalah aku kecelakaan. Oke. Sorry, ini kecelakaan begini atau kecelakaan? Ya kan kecelakaan bisa macam-macam. Kecelakaan mobil. Ya, oke. Bukan nggak sengaja tembak dalam, bukan. Iya. Ini kecelakaan benar-benar mobil sama mobil. Bukan mobil sama mobil, separator. Oh. Aku kecelakaan, nabrak separator. Mabok tuh? Hah? Mabok? Enggak. Ngantuk syuting. Oke, terus? Terus kan aku drivernya lagi cuti dari awal Desember gitulah, jadi aku nyetir sendiri. Jadi kecelakaan, terus suaminya mama aku sakit. Suaminya mama kamu berarti bukan papa kamu? Papa angkat? Bukan papa kandung, ya. Papa kandung, papa sambung. Iya, bukan papa gula ya. Iya, terus? Terus gak lama dari sakit itu beliau meninggal. Ikut berduka cita. Oke. Iya. Jadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, terlalu banyak kejadian yang terjadi. 2024 Niko. Iya dong. Iya. Lu kecelakaan. Iya, itu Desember semua. Di 1 bulan itu ayah sambung lu meninggal dunia. Iya, nggak sampai 1 bulan itu tuh
1 mingguan. Oke. Lu kecelakaan, terus berarti pada saat itu finansial, walaupun lu komika yang cukup punya nama, berat dong, lagi kering gitu. Lagi kering. Lagi kering. Lagi Kenapa? kering. Apakah karena yang gua tahu kan, sorry nih kok, kan lu sempat masuk penjara, ya dong, masalah narkocoy, ya kan? Tapi kan udah beres tuh, udah rehab, udah kelar ya kan? Apakah ada hubungan untuk membangun image lagi, terus kerjaan jadi agak surut gitu, jadi kering? Sebenarnya enggak terlalu ngaruh ya, karena maksudnya ketika stand up komedian ini jadi stand up komedian itu menyenangkannya adalah ketika kita cerita sesuatu yang relate, penonton akan lebih punya izin ketawa yang banyak. Kayak misalkan dia suka sama Mr. Bean. Terus kita ngomongin Mr. Bean. Mereka akan lebih gampang untuk ketawa. Tapi kalau mereka sukanya sama Charlie Chaplin, terus kita omongin Mr. Bean, mereka akan sambil bingung juga, sambil mikir, emang gini ya Mr. Bean ya gitu. Jadi nggak relate. Artinya sebenarnya pada saat lu masuk penjara itu tuh nggak bikin surut pekerjaan lu. Terbukti Coki kan juga masuk penjara, kerjanya masih oke-oke aja dong. Iya. Tapi kenapa lu sampai nggak punya duit terus minjem uang sama banyak teman artis? Gosipnya kan gitu. Nah, aku tuh sempet tumor, Mbak. Masa? 2 kali. Tumor di mana kok? Ini 1. Ini yang di black ini nih? Bekasnya. Satu lagi ada di pinggang. Oh, sorry to hear that. Terus berarti apa nih hubungannya? Biaya pengobatan? Ya, kan sebelum itu untuk ngurus polisi, BNN, tempat rehab, RSKO, itu kan semua ada biayanya. Gitu. Terus pengacara juga, itu semua ada biayanya. Jadi uang tabungan tuh yang tadinya mau dipakai buat renov rumah, habis ke situ. Habis ke situ, ketambahan ada penyakit ini. Dan itulah repotnya papa sambung, mama sambung itu. Kenapa? Gua nggak punya, jadi gua nggak bisa relate ya. Kenapa sih kok? Karena kita harus gonta-ganti kakak, Mel. Gonta-ganti kakak. Setiap kalau ada papa sambung baru atau mama sambung baru. Dan BPJS-nya harus diurus ulang. Ketika gonta-ganti kakak, jadi BPJS-nya belum diurus ulang, tumornya udah ada. Kan kalau telat ngangkat tumor itu bisa jadi ganas dan bisa jadi kanker, serem gitu. Jadi mau nggak mau ya pinjam ke anak-anak, terus udah dipinjemin sama anak-anak stand up terutama ya, dipinjemin sama anak-anak stand up terutama. Capek. Masih belum cukup. Siapa yang minjemin? Banyak. Stand up Indo minjemin, Bintang Emon, Marcel, Ajis 2000, Pras Teguh. Banyak yang minjemin. Duit untuk dipakai berobat tuh berarti? Duit untuk dipakai berobat, terus masih kurang. Akhirnya karena udah dipinjemin segitu aja akunya udah bersyukur, nggak mungkin pas kurang ini aku minta lagi, padahal utang yang sebelumnya belum aku bayar gitu. Aku punya perasaan kayak gitu. Akhirnya aku ngambil keputusan impulsif untuk pinjol. Really? Jadi lu sempet pinjol tuh? Pas sakit itu, mau nggak mau. Sorry Deko, waktu minjem sama komunitas stand up Indo, berapa tuh kalau di kumulatif semua utang lo sama mereka? Kena berapa itu?
sekitar 40-50 jutaan ya total dari semuanya. Cukup gede deh tuh ya, hampir gocap tuh, 50 juta ya. Oke, jadi pada saat lo sakit, lo sempet pinjol kena berapa tuh lo kemarin minjem? Nah, pinjol ini yang nyebelin tuh karena mereka kan bunganya kayak lebih dari 100% gitu, Mel. Jadi kayak misalkan pinjemnya 40 juta, itu tuh bayarnya 100 juta gitu. Oke. Wow, jadi lo kelilit nih sama pinjol sebenarnya. Lumayan. Ya lumayan kelilit sama pinjol. Oke. Lumayan kelilit sama pinjol, tapi karena gue ngerasa gue adalah orang yang bertanggung jawab meskipun gue tahu di agama gue ini riba gitu. Karena ketika minjem uang tapi ada bunganya itu di agama gue nggak boleh. Tapi waktu itu untuk nyelamatin diri gue, sementara orang tua gue semua udah pensiun, yang di Banyumas yang kemarin suami nyokap gue meninggal itu udah pensiun, nyokap gue juga udah gak kerja, bokap gue yang di sini juga udah pensiun, istrinya juga ibu rumah tangga aja. Jadi kayak kakak-kakak gue juga nggak pada bisa minjemin lebih. Karena punya urusan sendiri-sendiri ya? Iya, karena mereka udah punya berkeluarga. Karena dari 5 anak yang belum nikah, gue doang, Mel. Semua udah nikah? Semua udah nikah. Ya, otomatis mereka udah punya tanggungan anak, istri gitu ya? Bener. Oke. Berarti lo kehajar pinjol, lo juga belum bisa nyelesain utang lo sama anak-anak stand up Indo. Siapa yang pertama kali akhirnya di luar dari teman-teman stand up Indo yang lo minta pinjam duit? Akan sampai gosipnya sampai ke Nikita Willy lah segala macam gitu. Aurel. Siapa akhirnya pertama kali yang lo reach out gitu untuk minjem duit? Di luar dari ini ya, stand up ya? Nah, itu kan tumor-tumor itu kan di sekitar bulan April kan. Di sekitar bulan April, selesai dari April itu sampai November itu tuh gue kayak burn out aja gitu, Mel. Maksudnya kerja bayar utang, kerja urus keluarga, kerja urus keluarga. Habis-habis di situ tuh ya. Iya. Jadi gue nggak punya barang branded, nggak punya sesuatu yang gue pengen, nggak punya hal macem-macem yang bisa dibanggain lah gitu. Yang kayak yang bisa gue banggain cuma tanggung jawab gue bahwa apa yang gue mulai, masalah yang gue mulai ini gue selesaikan, itu doang gitu yang bisa gue banggain. Terus masuk ke kecelakaan ini. Kecelakaan ini di Desember pertengahan ada momen begitu kecelakaan, gue nelpon Rispo. Namanya Abang ya? Nelpon Rispo, minta tolong cariin towing. Terus katanya lagi nggak bales towing temennya dia. Akhirnya pakai towing temen gue. Pakai towing temen gue, terus gue bawa ke bengkel. Di bengkel itu buat mobil nginepnya ada DP dulu 1 juta. Nah, terus keluar estimasi biaya 37 juta. Terus ya yang kayak gua ceritain tadi, uangnya nggak ada gitu. Karena lo kerja abis untuk hari-hari gitu ibaratnya ya? Abis untuk bayar pinjol, abis untuk keluarga, bayar pinjol, keluarga. Berarti gitu. mak lo tuh masih ibaratnya secara finansial pegangan sama lo? Nyokap? Oke, lo masih bantuin keluarga deh ya? Iya. Nah kan ada berita yang kesebar adalah dianggap lo tuh menyalahkan abang lo.
menyalahkan abang gua. Iya, ada berita nih kemarin. Makanya nih lu klarifikasi ya. Seolah-olah kayak lu tuh jadi ngutang kemana-mana, ibaratnya bikin malu keluarga deh gitu kan. Ibaratnya kalau kita ngutang kan malu nih keluarga kita, termasuk abang lo yang kebetulan juga public figure. Dikatakan karena Rispo tuh nggak mau ngebantuin lu. Tapi sebenarnya bener apa enggak berita itu? Nah, inilah yang sebenarnya gua konsultasi juga sama penasehat hukum gua ceritain sedetail-detailnya. Penasehat hukum gua tuh ngomong bahwa ini tuh cuma kesalahpahaman antar keluarga yang tersebar di sosmed. Sementara yang gua lakukan tidak ada tindak pidana di situ, tidak ada kasus asusila di situ, tidak ada pencemaran nama baik di situ, dan tidak ada penistaan agama di situ gitu. Jadi ya sanksi yang paling berat yang akan gue terima adalah sanksi sosial, yaitu bulian dari netizen gitu. Hubungan lo sama Rispo sekarang gimana setelah lo viral terus menyangkut juga nama abang lo? Hubungannya tetap baik atau emang lo nggak ngomongan sekarang sama Rispo? Lagi nggak ngomongan. Karena ini karena kasus ini atau emang udah ada ibaratnya namanya abang beradik permasalahan sebelumnya? Karena kasus ini, karena menurut gue ya, kayak yang tadi gue udah ceritain bahwa sepupu gue itu mau pinjemin gue uang buat bayarin mobil gue, bahkan 13 juta guanya nggak perlu dihitung. Karena dia ngerasa pernah dibantu sama gue, bahkan gue lupa gue bantu dia apa. Tapi setelah dia konfirmasi sama Rispo bilang jangan, takutnya Viko aneh-aneh lagi gitu. Nah gue pikir satu doang yang kayak gitu, ternyata ada juga di Ustadz dari Kasih Solusi. Ustadz dari Kasih Solusi juga kayak gitu, udah mau transfer ke gue, tapi karena kan minta tolong kan ini kan. Karena minta tolong bahasanya jadi nggak lu gua gitu, jadi saya gitu. Nah Ustadz Berry di situ curiga kayak kok Viko bahasanya gini ya ke gua ya, kayaknya dibajak kali ya HP-nya. Coba gua konfirmasi ke Rispo gitu. Pas dia konfirmasi ke Rispo bilang lagi jangan dipinjemin. Padahal Ustadz Berry udah mau kasih, udah tinggal mau transfer. Yang lo rasain sekarang apa kok? Lo kesel sama abang lo? Enggak. Enggak kesel? Gua enggak kesel. Gua juga enggak, bahkan gua enggak marah sama abang gua enggak marah sama hidup, karena gue punya kesadaran bahwa hidup itu adalah tempat kita buat berjuang. Jadi kalaupun sekarang gue lagi ada di fase ini, gue pernah ngelewatin fase yang jauh lebih berat dari ini, dan gue tetap bisa comeback gitu. Jadi ketika sekarang gue ada di fase ini, menurut gue juga tetap akan bisa comeback, dan project-project gue yang gagal akan bisa gue balikin, bahkan mungkin lebih baik dari apa yang harusnya ada sekarang gitu. Bagus dong sebenarnya. Lo punya prinsip begitu. Kalau dibawa negatif terus, gue nggak ngerasa ada untungnya sih, Mel. Depresi ya? Depresi iya, terus overthinking iya, terus kayak nyalahin sekitar iya, padahal ya kurang lebih kan kontrolnya ada di gua gitu, dan harusnya gua mikirin atau care sama apa yang bisa gua kontrol aja gitu. That's good. Sebelum kejadian ini viral, hubungan sama Rispo sebetulnya baik atau memang seperti abang ade up and down juga? Sebetulnya baik, dan baik
baik banget malah gitu, Wow. baik banget malah. Maksud gue dari 5 saudara ini ya paling baik tuh gue sama Rispo gitu, kayak kita tuh saling tolong menolong lah, kayak gue pernah satu kompetisi bareng sama dia di Suci 3 waktu itu di Kompas TV. Terus dia tuh seimpulsif, anjir gue udah masuk TV, kaya nih gue. Berhenti kuliah dia. Berhenti kuliah, terus udah mulai datengin dealer-dealer mobil. Mau beli mobil? Padahal uang sakunya seminggu 1,5 juta doang. Dari acara kompetisi itu? Dari acara kompetisi itu, kalaupun menang hadiahnya cuma 50 juta. Tapi dia udah datang ke dealer-dealer mobil, berhenti kuliah gitu, seimpulsif itu. Dan parahnya lagi, minggu kedua dia keluar. Dah, berarti lu bertahan lebih lama dong di kompetisi itu? Gue runner up. Wow. Juara satunya almarhum Babe Cabita. Lu nomor 2 juara. Abang lu udah keluar duluan? Udah keluar duluan. Oh, wow. Nah, di situ mental dia down. Down tuh dia? Mental dia down. Karena gini, ya kan bokap gue punya istri lagi. Nah, setiap hari kan gue kerja kan. Maksudnya setiap pulang kerja tuh kayak gue selalu ditawarin mau makan apa, mau minum apa, mau kopi kah, mau teh kah, mau diangetin apakah, mau digorengin apakah gitu. Sampai keluar dari mulut Rispo, enak ya kalau punya duit mah jadi dihargain gitu. Wow. Terus dia bilang, gue bukannya iri sih sama lu, cuma kayak perasaan gak dihargain ini bikin gue rendah diri gitu. Dan untuk seorang abang yang tuaan mengakui itu ke adeknya, that's a big thing sih. Terus aku tanya di situ, jadi lu maunya gimana po gitu. Kayaknya gue rantau aja deh. Gue kuliah lagi, tapi gue nggak mungkin kuliah di sini karena kalau gue kuliah di sini isinya temen-temen gue semua, pasti gue akan main-main lagi. Nah dia waktu itu mau rantau ke Jogja, kuliah di UPN, Jogja. Kalau lu pengennya kayak gitu, lakuin aja, urusin aja, apa yang bisa gue bantu lu kasih tahu gue aja, gue handle semua. Tapi kan hubungannya masih oke tuh, maksudnya lo kan kebetulan abang beradik berdua masuk ke dalam dunia yang sama, walaupun pada akhirnya kan Tuhan yang menentukan rezeki masing-masing ya. Ya kayak lu runner up, abang lu tiba-tiba keluar, dua-duanya jadi komika. Kadang-kadang ada yang jobnya lebih banyak, yang ini kurang. Itu kan ibaratnya takaran rezekinya kan Tuhan lah yang mengatur gitu. Tapi sebelum kejadian lo viral yang lo ngutang apa segala macam ini, hubungan lo tuh harmonis sama Rispo? Atau Rispo selalu ngerasa ada lo tuh jauh lebih beruntung dibandingin dia? Hubungannya selalu harmonis sampai kasus yang di Polda gue ketangkep. Oke, what happened? Kasus yang di Polda gue ketangkep, nah di situ dia ngerasa dia udah berkali-kali ngomong berhenti. Terus gue udah berkali-kali ngeiyain, iya, sampai akhirnya ketangkep. Di situ ya mau marah juga dia tetap sedih gitu. Mau marah dia tetap sedih dan semua halnya, maksudnya semua birokrasinya kan untuk orang yang ketangkep terus mau direhab itu birokrasinya nggak gampang ya. Nggak semudah itu ya. Jadi itu semua diurus sama Rispo, pakai linknya dia, minta tolong linknya Marcel, minta tolong link siapa, dan akhirnya bisa gitu. Jadi sampai situ hubungan kita masih baik-baik aja tuh. Cuma dia itu ada kecewa kayaknya ya. Ada kecewa dan begitu selesai rehab, dia ngomong
coy ini kan gue udah nolongin lu all out banget gitu. Kalau lu ngulangin kayak gini lagi, lu gua tabok nggak usah bales ya. Sampai ada statement gitu kata Saking dia. udah kesel tuh ya. Terus aku yain. Tapi lu gak marah dong, karena wajar kan kalau abang kita begitu. Iyalah. Oke, iya. Masalahnya begitu kemarin aku nabrak itu, kecurigaan dia adalah aku pakai lagi. Lo narkocoy lagi no. Dia parno kali ya. Padahal lo emang bener enggak tuh kok. Bener enggak, emang clean. Dan maksudnya orang yang kecanduan di dunia hitam itu susah banget untuk berhenti gitu. Dan di tempat rehab tuh diajarin bahwa itu tuh bukan garis lurus yang lu mulai terus berhenti. Ini tuh twister. Jadi lu mulai terus ada momen capek. Kadang lu bisa jatuh lagi. Ada momen pengen pakai lagi, ada momen pengen berhenti lagi. Jadi kayak gitu. Dan dikasih tahu bahwa ada 5 jenis orang yang nggak pernah pakai narkoba, yang pakai narkoba, yang berhenti pakai narkoba, yang withdrawal itu ada kepikiran pengen balik lagi pakai narkoba, sama ada yang relapse. Balik lagi. Kalau relapse itu udah balik lagi pakai narkoba. Tuh. Jujur deh kok, setelah lu itu kemarin ketangkep, selalu keluar, lu pernah nggak make lagi? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Tapi diajarinnya di sana ketika ketika gue burn out, kan ada nih fase withdrawalnya. Pasti. Ada fase withdrawalnya. Nah, ketika fase withdrawal ini harus minta bantuan ke profesional. Gak bisa cuma teman tuh ya? Which is itu psikiater. Psikiater dan dari psikiater itu dikasih obat penenang. Itu, maksudnya lu reach out ke psikiater tuh? Lu dikasih obat penenang? Iya. You think it help? Membantu nggak? Sangat. Membantu. Iya. Dan maksudnya gini, orang yang nggak pernah pakai narkoba itu tubuhnya akan baik-baik saja karena nggak ada zat aneh yang tidak dikenali oleh tubuh. Betul. Ketika lu pernah pakai narkoba, ada zat aneh yang tidak dikenali oleh tubuh, yang kalau itu tidak ditangani, itu bisa ngaruh ke mental, psikis, emosional, dan lain-lain gitu. Korslet lah ibaratnya. Nah makanya butuh pengobatan ini, bahkan setelah rehabnya selesai, harus tetap berobat jalan, sampai dinyatakan dokternya untuk kurangi dosis, sampai akhirnya lu tuh udah nggak apa-apa, berhenti, nggak pakai ini lagi, nggak akan ngaruh ke mental, nggak akan ngaruh ke emosional, nggak akan ngaruh ke psikis. Gitu. Gue nanya ya kok, boleh dijawab jujur, boleh nggak dijawab juga nggak apa-apa. Tapi sebagai teman nih, teman baru, gue mau nanya sama lu kan ngomongnya rada nyeret dari tadi nih. Emang lu ngomongnya nyeret begitu, atau lu sekarang under obat penenang kok? Emang nyeret sih. Emang nyeret? Maksudnya dari awal karir. Kan chill banget nih lu sekarang gitu. Kan gue gak kenal deket ya, jadi gak tahu. Sekarang sebelum berangkat kayak, kan ada orang yang sebelum berangkat aktivitas supaya tenang. Karena kan lu di prescription kan, dikasih sama dokter gitu kan. Ini sekarang makan obat penenang? Enggak. Berarti udah selesai tuh kemarin? Karena gak dibolehin sama Rispo, sama keluarga gue, itu gak dibolehin. Jadi gak dihabisin tuh? Apa tuh? Maksudnya kan lo bilang ntar diturunin apa namanya dosisnya apa segala macam. Jadi obat penenang yang dikasih sama psikiater itu dimakan nggak? Dimakan tapi dulu.
begitu selesai rehab. Oke. Yang lo bilang tadi nggak dibolehin, apa yang nggak dibolehin? Untuk datang ke psikiater dan makan obat penenang itu. Kenapa alasan mereka? Karena takutnya gue teler. Kayak gitu-gitu. Dan maksudnya keluarga gue nggak seprogresif itu untuk berpikir bahwa itu adalah tindakan yang diatur oleh Permenkes, diatur oleh undang-undang dan diatur oleh negara gitu. Mereka takutnya itu jadi kayak apa sebutannya pengganti gitu ya. Kayak ibaratnya lo dari tadinya lo pakai AP, tadinya pakai lu jadi candu kena yang lain gitu ibaratnya. Jadi ganti substan doang. Ya, oke. Ya ngerti sih. Maksudnya understandable. Tapi kok berarti udah berapa lama lo gak ngobrol sama abang lo? Sama Rispo udah berapa lama gak ngomongan? Baru setelah dia posting di Instagram aja sih. Apa yang diposting? Gua gak tahu soalnya. Yang diposting di Instagram tuh adalah teman-teman kalau Viko pinjem duit dengan alasan apapun, jangan dikasih ya gitu. Bete tuh lo. Ya karena gini Mbak, kan gue ceritain tadi, mobil gue kecelakaan, suami nyokap gue sakit, terus meninggal. Gue tanya sama Rispo, Po ini gimana? Rispo jawabnya tahu gak? Apa? Dia bilang, gue tuh lagi gak punya duit banget. Oke. Berarti dia juga lagi seret banget secara finansial. Oke. Padahal ternyata kejadiannya gak kayak gitu. Dia ada duitnya. Buat ngurus bokap gue yang sakit, buat ngurus nyokap gua, buat ngurus pemakaman dan lain-lain. Dia ada duitnya, cuma nggak mau minjemin gua doang. Takut gua narkocoy. Relapse. Iya, ya mungkin sebenarnya simpanan ibaratnya kunciannya ada, cuma ibaratnya tuh untuk yang urgent banget kali. Jadi lo saat itu yang bikin kalian jadi nggak obrolan tuh? Karena menurut gua kalau Rispo punya kekhawatiran gua akan relapse, tapi lagi nggak ada kejadian apapun, itu make sense. Oke. Masalahnya ini kejadiannya ada, mobilnya rusak, suami nyokap gua sakit, beliau meninggal. Oke. Nah. Dengan keadaan seperti itu dan Rispo bilang dia untuk makan aja harus menang mancing, kan gue ngerasanya kita berdua adalah ujung tombak yang membantu orang tua kita yang ada di Banyumas. Nah sementara Rispo bilang kayak gitu, gue jadi ngerasa anjir Rispo aja lagi struggle banget sama hidupnya gitu. Jadi gue kayak harus kerja beberapa kali lipat lebih keras sih gitu. Sementara 1 minggu yang lalu, 1 minggu sebelum kejadian mobil gua kecelakaan, itu gua habis meeting sama MD. Habis meeting sama MD Entertainment, gua ajak Rispo juga. Nah disitulah MD Entertainment mau beli IP buku gua, terus gua disuruh nulis naskahnya. Terus gue disuruh nge-direct, co-directornya Regen, dan pemeran utamanya gue sama Rispo. Oke dong, big project dong. Makanya big project, iya. Makanya gue bilang pinjem uang 20-30 juta buat mobil itu harusnya nggak masalah. Gitu. Itu tuh yang bikin lo ibaratnya kesel sama dia. Ya sebenarnya bukan kesel juga, tapi maksud gue tuh kayak ngobrol aja Po sama gue Po, jangan di sosmed.
gitu. Oh, oke. I got your point. Intinya bukan karena masalah uangnya, tapi masalahnya ngapain sih harus sampai ke-spill ke sosmed gitu kan. Gitu. Kan lu abang ade sama gue, kenapa nggak diobrolin? Dan mungkin juga Rispo punya alasan kenapa di sosmed. Ya dong, dia pasti punya alasan sendiri gitu ya. Terlepas dari itu, akhirnya bener tuh ke Aurel. Lu DM tuh ke Nikita Willy. Itu. Jadi itu tuh gue lagi di perjalanan ke Semarang karena ada acara juga di Paragon. Di perjalanan ke Semarang ada acara di Paragon. Nah di kereta dapat kabar bahwa suami nyokap gue meninggal. Suami nyokap gue meninggal. Ya udah bingung nih apa yang harus gue lakuin. Karena kan maksudnya entah ada biaya rumah sakit, biaya ambulan, biaya takjiah, biaya ustadz, biaya sholat maid dan lain-lain kayak gitu kan. Sementara itu yang Rispo bilang dia lagi struggle banget sama hidupnya. Siapa kok artis yang pertama kali yang lo DM, lo pinjam uang? Ustadz Dery kasih solusi. Oh, Dery yang pertama kali lo WhatsApp, yang udah hampir mau transfer nggak jadi itu. Oke. Kan lo sempet di Rans. Ini pertanyaan di luar ini aja ya, out of the box ya. Kok lo nggak reach out ke Raffi? Karena yang udah berkali-kali gua podcast. Setiap yang punya masalah dari Mbak Nunung, sakit kanker, capek deh, Aldi Taher, itu pasti sebagian besar reach out duluan ke Raffi Ahmad. Dan biasanya dibantuin. Lo reach out nggak ke Raffi Ahmad? Enggak. Keluar dari Rans baik-baik apa lo dipecat? Baik-baik banget, bahkan gue yang ngundurin diri. Oke. Emang lu sendiri mau keluar dari Rans? Karena menurut gue Raffi ini terlalu baik. Jadi kayak gue kerja di Rans. Tapi gue ada tawaran film 1 bulan di luar kota. Dibolehin tuh. Terus gue tanya, ada tawaran gini. Boleh diambil gak? Ambil cok gitu. Oke. Jadi tapi emang. Terus gaji gue tetap dibayar full. Yang bener lu. Padahal gue gak kerja. Makanya Raffi sebaik itu. Tapi waktu itu gak kepikiran aja untuk WhatsApp Raffi? Nah, nggak kepikirannya karena beberapa kali tuh beliau atau timnya gitu nawarin gua untuk gabung di salah satu capres yang dia dukung. Lo ambil nggak? Nggak gue ambil. Jadi nggak enak. Jadi gue ngerasa. Iya. Walaupun itu kan personal choice ya, pilihan pribadi ya. Nah, siapa yang pertama kali lo WhatsApp tuh? Aurel apa Nikita Willy? Lo DM. Nah, gue tuh bikin ceritanya ini kayak template gitu. Jadi kopas-kopas aja. Oh, lo copy paste. Jadi gue kayak apa? Gue cerita gue kecelakaan mobilnya, gue cerita suami nyokap gue sakit, terus gue cerita bahwa suami nyokap gue meninggal. Oke. Siapa yang pertama kali lo DM? Ya itu Dery itu tuh. Ya abis Dery siapa? Abis Dery tuh ke Atta, terus yang deket-deket tuh kayak Anggi Umbara. Oh, Mas Anggi. Terus Kiki CJR, terus Wan Juicy Lucy. Nah itu yang Juicy Lucy kan juga sempet naik tuh ke berita. Tapi lo bilang kan lo akan bayar ke Juicy Lucy kan? Nah, template yang gue ceritain ini, gue tuh nyeritain kejadiannya, terus gue bilang pilihannya ada di lu.
mau bantu atau mau minjemin gitu. Oh, ibaratnya mau sukarela ngasih berapa atau mau minjemin duit ntar gue ganti. Oke. Makanya semua yang semua yang TF ke gua tanya akadnya. Oke. Ini bantu atau minjemin gitu. Sebagian besar Nikita Willy bantu atau minjemin? Bantu. Aurel bantu apa minjemin? Minjemin. Oke. Berarti lo harus ganti dong karena kan akadnya lo dipinjemin. Iya. Sama Juicy Lucy minjemin juga? Nah, Juicy Lucy itu gua marah sama Uwan malah. Nah, kenapa lu marah? Karena si Uwan nggak nolongin gua waktu kemarin. Maksudnya? Nggak transfer ke gua waktu masalah kemarin. Nah terus kok bisa ada beritanya? Ada berita apa? Ada beritanya maksudnya menyangkut ke Juicy Lucy apa segala macem? Ya gua bikin klarifikasinya karena Uwan tuh komen-komen di misalkan di Volix Media, di Volksheet, di postingan Teuku Rizky. Wah sama dong kita ketipu gitu. Gitu. Padahal lu nggak ditransfer sama dia. Padahal Uwan nggak transfer sama sekali ke gua. Masa? Pas gue chat itu, Wan bilang nggak ada kok, gue habis beli rumah gitu. Nah gue nggak apa-apa, maksudnya kalau nggak dipinjam itu gue nggak apa-apa. Tapi kenapa lu kayak orang ride the wave bahwa lu ketipu sama gua gitu. Lo WhatsApp nggak abis itu? Maksudnya, kok lo nulis begini kan lo nggak bantuin gua? Lo klarifikasi nggak? WhatsApp. Karena maksud gua temenan sama Wan tuh lama dari 2015 iya. Oke. Kita temenan baik banget. Gua WhatsApp nggak direspon. Gua bikinlah video kedua. Gua bikin video kedua, baru dia DM gua di WhatsApp aja kok gitu. Terus pas di WhatsApp ya dia ngomong ke gua. Kok orang minta maaf kalau orang kelewatan gitu. Soalnya kemarin Juicy Lucy sebulan manggung sampai 30 kali gitu. Jadi orang nggak mikirin apa-apa selain itu gitu. Tapi masalah yang transfer sebenarnya orang transfer kan ke kamu kata si Wan gitu. Lah transfer dong. Nah, yang uang transfer itu yang pas aku sakit tumor. Oh, tapi kan intinya kan ada transfer. Bulan April, Mbak. Udah dibayar belum sama kamu? Enggak, itu dibantu waktu itu. Ya tapi berarti salah paham dong. Pengertian dia kan gue pernah transfer lu gitu kan. Sedangkan di lu itu kan beda kasus gitu. Bener dia emang mengakui bahwa ya emang biar rame aja gitu. Emang dia ngaku gitu? Ya, dan dia minta maaf. Jadi udah clear nih? Ya, karena menurut aku sayang hubungan pertemanan. Iya dong. Cuma karena uang 2,5 juta dia ngaku transfer. Terus jadi nggak temenan lagi padahal hubungan pertemanannya udah jalan lama panjang. Terus kayak aku suka nginep di rumah Uwan, terus kayak Uwan suka ngajak aku kemana-mana kalau ke Bandung. Itu menurut aku ya Uwan minta maaf, aku cukup sih. Gitu. Oke, jadi ibaratnya masih ada itikat baik untuk bisa berteman dong ke depannya. Dan kayak orang-orang kayak kan yang pertama posting itu kan Rispo, terus disusul sama Kiki Cowboy Junior. Nah ketika Kiki Cowboy Junior itu udah japrian sama aku, udah teleponan, aku jelasin kondisinya, keadaannya. Kiki hapus postingan sendiri tanpa aku minta. Oke. Nikita Willy juga ngelakuin itu. Nikita Willy juga posting? Ngapus postingannya. Emang tadinya posting? Posting apa? Iya posting. Maksudnya pernah di DM sama Viko gitu? Oke. Iya. Tapi lu ngerti gak sih kok maksudnya berarti apa yang lo pelajarin dari kejadian ini? Yang dipelajari. Yang lo introspeksi ke diri lo deh. Sampai begini gaduh ibaratnya sampai viral begitu. Mawas diri sih. Mawas diri. Yang paling utama ya.
kedua tuh komunikasi yang baik sih. Ya. Mawas diri dan komunikasi yang baik. Maksudnya sedekat-dekatnya gue sama Rispo, nyambung-nyambungnya frekuensi gue sama Rispo, belum tentu Rispo tuh ngerti apa yang gue pikirin, Iya belum tentu gue tuh ngerti apa yang Rispo pikirin gitu. Dan masalah mawas diri tuh kayak kita harus mikirin impact dari apa yang akan kita lakukan atau kita omongin gitu. Maksudnya kayak kan tadinya kontrak itu kan udah, kontrak IP itu kan udah tinggal tanda tangan. Udah tinggal tanda tangan, diurus finance, cair. Nah karena ada berita ini, Kenapa? cancel. Shit. Yang bener lu. Sumpah. Hilang dong. Hilang. Tapi itu tadi balik bahwa bahkan gue gak marah sama hidup, karena menurut gue hidup itu adalah tempat untuk berjuang, dan gue pasti akan memperjuangkan nama baik gue lagi. That's good. Gue akan memperjuangkan project-project gue yang gagal, bahkan kalau bisa gue lebihin, dan gue akan berjuang untuk nyelesain masalah-masalah yang udah gue mulai, terutama hutang-hutang ke temen-temen. Oke. Sedikit ya Ko, sebelum kita mengakhiri. Kemarin lu sempat ke podcast Derry kan? Ya. Itu kan rame juga tuh. Sempat lo pasti nonton dan pasti baca dong komen dan segala macamnya. Ya. Itu gue nggak sempat nonton sih, cuma gue lihat kayak beberapa komennya karena kan gue search dulu sebelum Viko datang ke sini kan. Itu kenapa ibaratnya Derry jadi banyak kena karena serangan netizen? Kan di agama aku tuh ada istilah namanya suuzon sama husnuzon ya. Suuzon tuh berprasangka buruk. Suuzon itu berprasangka buruk, husnuzon itu berprasangka baik. Oke. Nah, husnuzonnya aku, si Derry itu kemarin dia bertingkah menjadi bad cops. Menjadi bad cops, jadi orang yang jahatnya, dan dia mewakili emosi-emosi netizen terhadap aku. Jadi justru menurut aku kalau di situ Derry-nya adem ayem aja, mungkin nggak banyak perkara yang selesai, atau orang-orang mungkin belum terlalu ngerti gimana keadaan yang sebenarnya gitu. Dan dengan Derry melakukan itu, orang-orang dan kebetulan aku bisa ngejawab semuanya dengan logis, orang-orang jadi lebih respect ke aku gitu. Kayaknya nama lo jadi agak lebih bagus tuh, bener gak? Jadi agak ya ibaratnya netizen dari tadinya gedek gitu kan ngeliat Viko dengan berita ini orang, tapi kayak di lapak komen tuh jadi agak lebih apa ya? Lebih banyak udara seger gitu ke nama baik lo. Ya kalau aku sih ngelihat itu, apalagi sosmed ya, itu kan dinamis aja ya, maksudnya kayak di YouTube komennya bagus gitu, mendukung, respect. Di IG tetap ada yang nyebelin, tetap ada yang di TikTok apalagi dong. Gitu. Jadi ya hal kayak gitu mah dinamis aja sih menurut aku. Apa yang paling jahat yang pernah netizen ibaratnya kasih ke lo, komenan apa? Yang paling jahat banget itu? Yang paling jahat ya? Menurut aku kalau aku ya nangkepnya bukan yang paling jahat sih. Menurut aku yang paling nggak masuk akal aja. Apa? Gitu. Dia bilang, anjir mau promo film doang sampai segininya gimmicknya gitu. Disangkain marketing S3. Iya. Tapi bukan marketing kan, Do? Ya masa marketing ya, gak tahu kan. meninggal. Sekarang
Oh meninggal enggak dong. Tapi maksudnya kalau dengan minjem duit apa segala macam, ini bukan part dari S3 marketing enggak dong? Iya bukan. Bukan. Oke, iya. Dan itu si Kiki against itu gitu. Maksudnya Kiki kan ya Kiki itu kan sibuk gitu. Kiki sibuk tapi dia nyempetin waktu ngeluangin energi buat balesin hal-hal kayak gitu. Oke, Kiki bilang ini adalah hal paling tolol yang pernah gue baca gitu. Oke. Sekarang kalau boleh tahu masih seret. Kalau boleh tahu saldo berapa sekarang? Tuh, karena kan sekarang ibaratnya blessing in disguise nih. Ya dong, dalam arti lo lagi seret nggak punya duit biar kata lo dibully sama netizen, tapi kan jadi banyak kerjaan. Lo diundang ke pagi-pagi ambiar, diundang ke podcast, jadi ibaratnya membuka pintu rezeki sebenarnya. Ya nggak sih, Co? Iya, tapi maksudnya itu kan nggak instan juga kan ya. Maksudnya dari jarak syutingan ke pembayaran kan ada jeda waktu yang. Kalau TV, kalau podcast enggak dong. Kalau podcast kan nih ini kita syuting ntar lagi juga ditransfer. Iya, tapi maksudnya ya itunya aku syukuri banget. Tapi kan sebenarnya segede-gedenya bayaran podcast berapa sih Mbak? Gitu sih. Tapi jadi ada masuk income kan? Ada masuk income dan aku bersyukur banget. Walaupun lo ibaratnya dicela-cela, maksudnya di banyak hinaan juga ke Viko-nya kan, gara-gara netizen dia bilang lo tukang utang, apalah segala macam gitu. Kalau podcast justru enggak. Kalau podcast justru enggak. Kalau podcast justru enggak. Yang rame itu kalau wartawan door to door. Oh, oke. Kayak kemarin ada juga masalah yang digoreng kan. Kalau sempet lihat. Apa tuh kok? Jadi aku lagi stand up di Jakarta Escape tuh, di Jakarta Perubahan, tempatnya Profesor Reinhard Kasali. Kasali, ya. Di situ lagi ada acara, terus aku ngisi stand up. Banyak orang yang datang, tapi aku kayak ngelihat banyak stylenya juga yang kayak wartawan gitu, pakai lanyar, bawa kamera, apa segala macem gitu. Terus kayak aku udah curiga nih, ini kayak banyak wartawan, aku masukin lah ke materi aku. Aku masukin ke materi aku, begitu aku kelar stand up, ada yang ngechat, Mas Viko, saya dari media ini mau wawancara eksklusif. Bisa nggak gitu? Aku bilang bisa, tapi ada profesional fee-nya 1 juta gitu. Oh, ini yang kemarin sempat berita. Iya, tim gue sempat research, katanya lu untuk interview wartawan minta duit. Itu gimana tuh? Iya, tapi ada profesional fee-nya 1 juta. Terus dia dengan santai bilang, oh iya aman gitu. Terus kan aku baru selesai stand up, dikasih makanlah sama panitia, tiba-tiba ditelepon, disuruh, Mas ayo kita udah nunggu di depan gitu. Kita udah nunggu di depan, aku samperin. Tiba-tiba pas aku samperin, aku kira 1 doang, karena kan yang ngechat aku 1. Aku kira 1 doang, ternyata ada 30-an orang. Ada 30-an orang dengan lampu menyala, kamera menyala, mic menyala. Begitu aku samperin. Jadi 1 juta bagi 30 loh. Enggak, begitu aku samperin mereka langsung kayak, gimana kemarin nipu Nikita Willy? Kata saya, apaan nih Mas gitu. Matiin dulu. Bisa aja Mas Viko komedian lucu banget gitu. Enggak, saya lagi nggak ngelucu, ini beneran, matiin dulu gitu. Kita selesain dulu dealing kita. Emang darah komedian nih, di mana aja lucu gitu. Mas, saya serius, ini matiin dulu, kita ngobrolin dealing kita dulu karena nggak ada kontrak, jadi harus diselesain di awal. Gitu. Terus beberapa matiin, tapi ya masih ada yang tetap nyalain. Terus aku bilang, Mbak ini matiin juga dulu aja sekalian, kata dia. Nggak kok, ini cuma buat laporan ke redaksi, padahal ya aku udah tahu lah maksudnya framing mereka tuh akan kayak gimana gitu. Makanya aku nggak
nggak terlalu kepancing atau gimana gitu. Terus kayak emang gimana sih kejadiannya? Emang siapa yang janjiin bayar 1 juta? Kita nggak ada budget dari kantor, kata mereka gitu. Terus udah mulai gelap, terus security-nya juga udah mulai risih. Manajernya apalagi karena rame terus lampu pada nyala. Seolah-olah ada tindak kriminal yang terjadi di situ gitu. Terus terus kata-kata, coba gue tanya sama lo, kata-kata nipu, gimana nih dengar-dengar nipu Nikita Willy, gimana, how did you feel ngomongin begitu? Ya enggak, aku belum sempet jawab, aku langsung minta matiin itu dulu kan. Tapi sebel dong. Enggak sebel juga, maksud aku, oh ya orang nanya mah serah deh. Berhak aja nanya. Tapi lu gak ngerasa nipu Nikita Willy kan? Nggak atau ngerasa. Lo ngerasa nipu Nikita Willy? Nggak ngerasa, karena semua yang aku ceritain bener. Akadnya adalah membantu. Ada yang akadnya minjemin kayak si Atta Aurel itu. Iya. Terus mereka si wartawan ini pada nggak mau pada nggak mau ngaku bahwa ada yang ngechat aku janjiin bayar 1 juta. Iya. Lama nih kata aku, drama. Perkara 1 juta ya. Aku buka aja chatnya, aku tunjukin siapa yang ngechat aku. Adalah 1 orang aku, baru dia disorakin. Itu maksudnya supaya lu mau di interview gitu ya? Terus dia ngomong gini, Mas saya kira tuh karena Mas Viko komedian, ngomong kayak gini tuh bercanda doang gitu. Maksud saya sekomedian-komediannya Komeng, meskipun di surat DPD-nya fotonya kocak, kalau udah ngomong profesional via profesional fee gitu. Iyalah itu nggak make sense ya. Terus dia nanya, jadi ini maunya gimana gitu? Ya kalau nggak ada profesional fee-nya, aku nggak mau jawab gitu. Tapi kan ini nanti kita sama-sama untung loh Mas gitu. Ada 2 sisi gitu. Di situ aku jelasin, pertama kalian dapat berita, kedua kerjaan kalian kelar, ketiga ada kemungkinan ini akan viral dan kalian dapat bonus karena bahasan ini lagi rame banget ada di mana-mana. Aku dapat apa gitu? Aku dapat pujian dari mana gitu? Kan bisa aja orang respect Mas gitu. Mas sudah berapa lama sih jadi orang media gitu? Mas tahu nggak sih orang yang dipuji di media tuh yang kayak gimana? Mereka harus jadi juara tinju dunia, harus jadi menang olimpiade, harus jadi menang piala dunia. Nothing lah kita mah ya. Baru itu akan dipuji. Kalau hal-hal prestasi-prestasi kecil kayak ibu-ibu menang lomba balap karung 17-an. Emang pernah ada yang masuk pagi-pagi ambiar gara-gara menang lomba 17-an? Kalau lucu sih, kalau lucu viral sih mungkin aja bisa diundang sih. Iya. Tapi berarti sekarang saldo berapa kok? Kalau boleh tahu. Udah mulai bengkak lagi nih. Saldo kan kerjaan udah ibaratnya nama udah mulai gaung walaupun viralnya nggak enak gitu kok. Saldo rekening. Ini sorry nih, ntar dibilang gue lancang kalau mau share, kalau enggak ya kalau boleh sih mau lihat aja. Tapi ini aman kan nih sama orang pajak nih? Ya, lu bayar pajak kan? Bayar. Ya bayar lah. Sekarang semua bayar pajak, orang sekarang semua online. Gak mungkin lu gak bayar pajak mah. Pagi public figure ya. Banyak emangnya. Pakai ngomongin pajak nih. Ada rekening lain kali. 635
635 perak. 635 perak, makanya nih gue dikejar orang pajak nggak? Mana mungkin lu, pasti ada yang lain pegangan lu tuh, kuncian lu. Ya, Masa 635 perak? Ya kuncian gue ya uang cash sama GoPay buat ongkos-ongkos aja. Ini dia nggak ada uang sekarang? Nggak ada uang. Makanya kemarin minta tambahin dong Kak, kalau boleh GoPay gitu ya. Tapi lo nggak akan nyerah sama hidup kan kok? Nggak akan balik lagi relapse lagi narkoba kan? Enggak. Oke. Gue berdoa semoga lo, tapi yang gue percaya, gue juga pernah gak punya duit sih. Mungkin gak sampai separah 635 ya. Tapi itulah kehidupan artis, dan gue tuh podcast sama banyak artis loh. Public figure yang orang pikir pekerjaan artis tuh ibaratnya enak ya, money making. Iya, emang satu titik kalau kita lagi gembur-gemburnya tuh ibaratnya, rezeki lagi banyak-banyaknya. Beli mobil tuh gampang kok. Tapi pekerjaan artis tuh, setuju gak lo? Pekerjaan yang paling amat sangat beresiko stres. Karena gak ada sekuritas, gak ada kepastian. Bener. Iya kan? Kalau orang di kantor kan ada kepastian. Gajian jelas tiap bulan. Kita kan gak ada kok. Kalau kita lagi banyak-banyak, kalau lagi kering-kering, sedangkan kebutuhan kan gak bisa dibilang lagi gak ada pemasukan kan? Iya, udah gitu gini. Mungkin ini bisa juga dibilang denialnya gue atau alasannya gue. Waktu itu tuh ketika gue pakai atau tembakau di 2022 pas ketangkep, itu tuh gue tuh secapek gini loh Mbak. Gue ada di sini malam ini nongkrong sama anak-anak, tapi kayak pikiran gue tuh udah ada di 3 bulan ke depan gitu. Kayak ini bulan ini oke, proyek gue udah aman nih. Bulan keduanya ada beberapa yang udah soft lock gitu. Nah bulan ketiganya nanti gue harus ngapain ya gitu. Jadi kayak banyak kekhawatiran itu yang bikin gue capek gitu. Sementara kalau gue konsumsi barang itu, ya udah gue jadi nggak mikir lagi. Lebih ngerasa lebih chill ya, lebih tenang gitu. Tapi kan balik lagi tadi yang Viko bilang, kenapa bedanya kita orang yang punya iman sama Tuhan sama orang yang nggak tahu ya. Tapi yang gue percaya adalah kok kalau kita punya pegangan iman, apapun agamanya, kita tuh punya pegangan dalam hidup ini. Walaupun tidak ada mungkin, oh pasti besok akan dapat uang gede, rezeki langsung besar. Ya kan Tuhan nggak pernah memastikan hal kayak gitu kan. Tapi yang gue percaya kok adalah sekarang kalau boleh saran nih sama Viko ya sebagai teman, Viko rapiin dulu namanya pelan-pelan. Karena kan lu tuh runner up, berarti kan lu tuh punya sesuatu yang Tuhan kasih dalam diri lu, yang sebenarnya ada kekomedian, kelucuan, segitunya sampai lu saat itu dari abang lu aja keluar di awal-awal, lu bisa runner up. Berarti kan lu tuh punya talenta yang Tuhan berikan gitu loh. Cuma nama baik itu kan memang pengaruh besar, bener dong dalam pekerjaan kita. Jadi my suggest untuk Viko emang harus dirapiin pelan-pelan karena pekerjaan kita tuh everything based on trust, kepercayaan orang. Dan nama baik itu memang nggak bisa cuma sehari 2 hari, emang pelan-pelan orang harus bisa lihat. And yang gue cuma bisa share sama Viko adalah yang gue percaya kok, yang Tuhan janji sepanjang kita nggak males, nggak mungkin deh dari 10 pintu yang kita gedor tiap hari, pintu kesempatan ya, berkat gitu. Nggak mungkin deh tiap hari lo gedor, tiap hari lo usaha, lo apa kayak lo usahakan gitu lo nggak males. Masa sih 3-4 pintu nggak kebuka sih kok? That's what I believe. Dari 10 gitu. Dari 10, ya itu kan hanya analogi ya. Maksudnya kalau kita nggak males gitu, apa yang Viko bisa lakuin gitu loh. Aku percaya sih pasti Viko akan bisa dibuka pintu berkat lagi sama Tuhan. Dan hari ini mungkin 635. Tapi kan in God there is nothing impossible. Apa? Dalam Tuhan kan gak ada yang mustahil. Iya, dan kenapa 635? Karena ya itu tadi yang aku bilang bahwa aku orangnya cukup bertanggung jawab sama apa yang aku mulai gitu. Jadi that's very good. Begitu ada kerjaan masuk dikit,
aku cicil ke siapa dulu. Iya. Ada kerjaan masuk dikit, aku cicil ke siapa dulu. Yang penting maksudnya kayak untuk seminggu ke depan aku udah ada hitungannya buat Iya. ongkos kemana, buat kerja di mana, buat dapat apa, buat bayar cicilan yang mana. Iya. Hal-hal kayak gitu sih. Jadi maksud aku bukan lagi di fase atau posisi yang gue megang duit banyak nih gitu. Tapi lu nggak lari dari tanggung jawab. Right. Untuk menutup kok, apa yang lu pengen sampein sama abang? Apa yang lu pengen sampein sama Rispo? Buat Rispo, gue terima kasih banyak untuk niat baik lu. Mungkin lu melakukan itu tujuannya adalah care sama gue supaya gue nggak terjerumus jauh lebih dalam lagi dalam hal pinjol, dalam dunia hitam, barang-barang terlarang, dan mungkin lu juga melakukan itu untuk menjaga nama baik kita semua gitu. Jadi gue terima kasih sama lu dan gue mohon maaf kalau banyak nyusahin lu. Thank you ya. Nanti langsung ditransfer. Gue 2 minggu supaya ada ngisi ini buat ongkos ya. Semangat ya Vico. Panggil apa sih Co ya? Viko, semangat ya Ko. Siap. Dan semoga walaupun banyak kurang, kan gak ada orang yang sempurna ya. Tapi teman-teman, satu hal yang aku belajar bahwa sekitar lagi seret-seretnya, sekitar lagi berat-beratnya secara finansial, paling gak this guy, orang yang duduk di sebelah gue ini gak lari dari tanggung jawabnya. Dan mudah-mudahan pelan-pelan nama baiknya Viko bisa mulai dirapin lagi dan kerjaan-kerjaan mulai datang lagi ya. Amin. Amin. Thank you guys for watching. Hopefully there's a good value yang bisa kalian dapetin dari obrolan aku bersama dengan Viko. Bye guys.